Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama kana Allah liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Khadiman yang berbahagia, alhamdulillah Allah berikan lagi kepada kita keputusan-keputusan setiap hari untuk kita menerima dan bisa membelanjakannya tentang nikmat dari Allah itu, karunia dari Allah itu, dalam kewajiban kita beramar ma'ruf nahi mungkar, dalam memegang kebaikan dan dalam menjalankan amanat kehidupan dari Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya setiap hari kita terus mengalami dan menjalani apa yang disebut peperangan. Peperangan dalam makna yang luas, karena peperangan itu adalah bagian dari ujian iman, bagian daripada penyaringan barisan. Kemudian perang adalah cara daripada Allah untuk membuka jalan kemenangan bagi umat Islam. Dan kemudian kehidupan ini adalah pembelajaran, maka dijadikannya peperangan antara hak dan batil itu adalah pembelajaran akhlak dan bagaimana kita mendapatkan strategi-strategi kehidupan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan sesungguhnya perang juga adalah bagian dari rahmat bagi tegaknya tempat ibadah dan kehidupan spiritual kita, kehidupan keagamaan kita. Maka kita akan melangkah dan menapaki dari melalui peperangan itu adalah puncak ketundukan seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat tadi surat Ali Imran ayat 179, Allah katakan, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang sampai dia menyaring yang buruk dari yang baik, hatta yamizal khabitha minat thayyib. Itu diantaranya Allah jadikan hikmah peperangan ini. Kita ketahui sampai detik ini pun, pada saat kita sekarang nyaman melaksanakan sholat Jumat ini dengan tenang, dengan tentram, menelaah dan mendengarkan ayat-ayat Allah beserta petunjuk Nabi Muhammad SAW, sementara pada detik yang sama sekarang ini terjadi pembunuhan dan peperangan yang luar biasa, penjajahan Zionis atas umat Islam pada tanah yang diberkahi, yaitu Al-Aqsa, pembantaian umat Islam, anak-anak serta para wanita diperkosa secara sistematis. Kemudian juga pelarangan tempat ibadah pada bagian lainnya. Maka ini mirip dengan peperangan Khandaq dan juga peperangan dengan Bani Quraidah, di mana umat Islam dikepung, dikhianati, ditindas. Kemarin di Gaza itu orang yang dibikin lapar luar biasa. Setelah lapar, hanya satu yang bisa memberikan bantuan, yaitu LSM kalau di sininya, atau lembaga kemanusiaan yang dibuat oleh Amerika dengan Zionis Israel, dengan Zionis, yaitu diberikannya bantuan. Orang-orang dikasih pengumuman untuk berkumpul di suatu tempat, diberikan bantuan, dan setelah kumpul ditembaki, dibom. Jadi pura-pura saja, seperti binatang aja. Itu yang terjadi detik ini, terus menerus. Makanya dengan adanya peperangan antara bantuan Iran menyerang Israel,
itu mah boleh-boleh saja. Tapi kita jangan teralihkan pada persoalan Gaza itu. Kemudian di Suriah terus terjadi, pemerintah membunuhi rakyatnya sendiri. Suriah itu, Bashar al-Assad itu, laknatullah. Ini kita bisa dapati sebagaimana kaum Quraisy dengan para sekutunya yang jahat itu, yang ingin menghancurkan umat Islam di Suriah. Menghancurkannya bukan dari luar saja, tapi dari dalam. Ini mirip fitnah waktu perang Uhud, atau pasca perang Uhud juga terjadi seperti itu, yang menguji kesabaran dan akidah umat Islam. Ya Iman yang berbahagia, karena kita disibukkan, saat lagi-lagi umat Islam ini berada dalam kemiskinan, yang dimiskinkan oleh orang-orang pemerintah-pemerintah yang dolim saat ini, termasuk di Indonesia. Kita sibuk dengan kemiskinan kita. Kalau dikasih kaya sedikit langsung maksiat kita ini. Jadi sangat sedikit umat yang memperhatikan bagaimana seharusnya kehidupan ini dijalankan. Sekarang coba di Uighur saat ini terus terjadi pertarungan. Orang dilarang sholat, dilarang puasa, Al-Quran dilarang dibaca, dibakarin, hijab dilarang, pendidikan agama dibatasi. Itu di Xinjiang, Uighur. Itu saudara kita seiman, seislam. Kemudian dibuatkan namanya penjara raksasa, yang dia diganti namanya camp re-education, camp reedukasi, untuk mendidik, mengganti akidah menjadi ateisme negara, materialistik. Kayak di zaman Mekah dulu sama, ketika kaum muslimin ditekan secara fisik dan mental untuk murtad, sebagaimana dialami oleh Bilal, Ammar bin Yasir beserta keluarganya. Ini adalah fitnah akidah yang luar biasa, berat. Mari kita jalan-jalan ke Rohingya, sampai detik ini masih pembersihan etnis Rohingya yang muslim dengan dalih agama, dibakar hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Wanita diperkosa, anak-anak dibantai. Ini kalau kita tarik zaman Rasulullah, itu seperti peristiwa di Taif ketika Rasulullah SAW ditolak dan dilempari batu, ditolak, dianiaya, dikejar-kejar hingga Rasulullah lari. Tapi umat Islam tetap bertahan, dan kemudian Rasulullah tetap menyampaikan risalahnya. Sekarang kita kedatangan dai dunia, Dr. Zakir Naik, yang berkeliling untuk dakwah dalam tur dakwahnya di seluruh dunia. Tahukah kita bahwa beliau itu, Dr. Zakir Naik itu, beliau adalah terusir dari negaranya sendiri, dari India, karena pemerintah India sangat benci dengan Islam. Jumlah umat Islam di sana itu lebih besar dari di sini, 250 jutaan. Tetapi orang-orang Hindunya, orang kafirnya di sana lebih banyak, dan pemerintah yang dominannya adalah orang-orang Hindu. Pertarungan di sana adalah pertarungan Islamofobia yang dilembagakan. Islamofobia dilembagakan, masuk dalam sebuah kelembagaan perundang-undangan yang dijalankan oleh penguasa. Kita lihat, Islamofobia itu belum berhenti. Baru-baru ini yang namanya Gubernur Jawa Barat, yang sibuk bikin konten tiap hari itu, merubah nama rumah sakit Al-Ihsan menjadi rumah sakit welas asih. Pertanyaannya, kenapa rumah sakit Immanuel, kenapa rumah sakit Advent tidak dirubah dengan alasan untuk memelihara tradisi lokal, budaya lokal? Yang dibidik hanya Islam. Ini nggak adil, nggak fair. Inilah yang terjadi sampai detik ini pun di negara kita. Pertarungan seperti ini tidak akan berhenti. Ikhwati iman yang berbahagia,
peperangan yang melanda umat Islam itu terjadi secara fisik, tadi berupa penyiksaan, pengusiran, pembakaran, maupun peperangan ideologis, wazwil fikri. Anak-anak kita banyak yang tidak mengenal sejarah Islam, jauh dari pengetahuan tentang kehidupan dakwah Rasulullah, sahabat Rasulullah, para sahabat tabi'in. Mereka sibuk dengan lagu, dengan permainan-permainan, dengan tari-tarian, dengan nyanyi-nyanyi, yang sebetulnya itu bukan barang haram kalau dilakukan sesuai rambu-rambu syariat. Tapi yang terjadi adalah mereka disibukkan habis waktunya untuk itu, dibuatkannya game. Ciri-cirinya begini, kalau semakin banyak permainan, semakin banyak entertain, itu tanda-tandanya kita sedang dijajah, sedang dialihkan dari kelaparan, dari kemiskinan, dibuatkan tontonan-tontonan seperti itu. Semakin banyak model-model tontonan yang memalingkan dari substansi, dari hal yang asasi, maka itu menandakan bahwa kita berada di dalam keterpurukan umat Islam ini. Dibalingkan, dininabobokan dengan hiburan-hiburan. Makanya jangan sampai kita terlena. Dan dalam konteks pemahaman keimanan, Allah kok tidak menurunkan segera pertolongan kepada umat Islam yang demikian tertindas? Ya jangan jauh-jauh, kita umat Islamnya yang sekarang ini aja, yang mayoritas ini sekarang bisa apa? Melakukan apa? Kita malah berada di barisan orang-orang yang tidak berpengetahuan, orang munafikin yang tiap hari dia membuat konten-konten, membuat hiburan-hiburan, menabur-naburkan uang yang sepertinya dia itu seperti orang baik, padahal dia sedang dia sedang melakukan sesuatu yang tidak menyelesaikan persoalan, bukan hal pokok. Makanya fahami hal pokoknya, hal yang substansial. Yang substansi bahwa kita berada dalam keadaan dimiskinkan, tapi kita jangan larut dalam kemiskinan kita. Berpeganglah pada keimanan. Harus pegang iman kita. Jangan si miskin kemudian tidak ada iman, mengerikan sekali. Maka kita akan dijadikan budak-budak daripada mereka. Maka ketika kita mengharap bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah, teringatlah kita dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannat walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-darra'u waz-zulzil. Ataukah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang menimpa orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kesulitan, ditimpa penderitaan, dan diguncang dengan hebat. Ini adalah ujian yang menimpa umat kita, umat Islam yang jumlahnya banyak tapi tidak punya kekuatan apa-apa. Dilaparkan, dimiskinkan, setelah itu dilupakan dengan bansos-bansos, dengan uang-uang receh. Makanya pertahanan kita, hiburan kita sebetulnya buat umat Islam adalah kajian, pengajian yang di sini setiap malam Ahad diadakan. Hadiri, jangan kosongkan masjid ini, penuhi, karena hiburan kita umat Islam cuma itu, cuma iman. Sampai nanti ada pemimpin yang membantu umat Islam yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang menegakkan kepemimpinannya berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya, bagaimana menyelenggarakan. Ya khawatu iman yang berbahagia, sampai siang hari ini pun saudara-saudara kita yang tengah berjuang mengungkap kebenaran, menyuarakan kebenaran, mendidik dan mengedukasi masyarakat
tentang mana kebaikan, mana kejahatan, mana kepalsuan, mana kejujuran. Justru orang-orang yang seperti itu dikriminalisasi. Ini pun peperangan. Betapa 20 tahun ini kita dipimpin oleh kepalsuan dan kebohongan. Kita jangan tenang-tenang saja. Peperangan terjadi setiap waktu, dari zaman dulu sampai sekarang. Kelas-kelas kita ini jauh dari anak aja, jauh dari istri aja sudah goncang kepikiran, apatah lagi menghadapi ujian sebagaimana saudara-saudara kita di tempat lain. Manfaatkan untuk tiap waktu kita memperbaiki kualitas keimanan kita. Jangan biasa-biasa saja. Kita terus berperang dalam setiap waktu. Dari 28 atau yang terverifikasi itu 27 peperangan yang dilakukan zaman Rasulullah. Rasulullah itu melakukan peperangan ikut langsung pada 9 peperangan, yaitu perang Badar. Perang Badar ini yang paling ngeri, Ghazwatul Kubra atau Yaumul Furqan. Ini menjadi pemisah antara hak dan kebatilan. Banyak di situ yang harus kita pelajari. Kemudian perang Uhud, ini pun luar biasa. Setelah umat Islam menang pada perang Badar, perang Uhud kita itu nyaris dan hampir kalah. Bahkan Rasulullah terluka, dikabarkan meninggal, ternyata tidak. Kemudian perang Khandaq, hampir saja dalam perang Khandaq pun umat Islam kalah, padahal ada Nabi loh. Tapi semuanya itu bagian dari ujian. Ada lagi perang dengan Bani Quraidah, yaitu suku Yahudi. Kemudian yang Rasulullah ikuti adalah ketika perang Khaybar pada 7 Hijriah. Ini luar biasa, peperangan yang sangat mengharu biru, yang kemudian diikuti pada waktu berikutnya adalah Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, di mana tidak ada tertumpah darah setetes pun karena keahlian diplomasi Rasulullah, dan umat Islam sudah makin kuat. Ya khotim yang berbahagia, pada kesemua yang tadi disampaikan dalam khutbah ini, marilah kita sama-sama menjaga diri kita, keluarga kita, untuk tetap dalam keimanan, untuk dalam ketakwaan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah telah menjaga kita pada tiap Jumat ini untuk meningkatkan ketakwaan, bukan untuk menjadikan hari Jumat ini hari biasa yang terlewat begitu saja, yang cuma untuk pada sholat Jumat itu untuk numpang ngantuk. Tapi Jumat ini dijadikan alat untuk meningkatkan keimanan, nutrisi, vitamin, dan semangat ghirah. Dikala umat Islam sedang tertindas, kita di sini yang bebas, merdeka, walaupun umat Islam di Indonesia itu terus-menerus termarginalkan. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Mari kita mengetahui ilmu untuk mana yang prioritas, mana yang tidak prioritas urusan umat ini. Jangan bertengkar, jangan banyak bertengkar, apalagi di wilayah publik. Walaupun kita harus menyampaikan tentang hak, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang sunnah itu kita terangkan berdasarkan otentikasi hadis-hadis sahih, ya. Yang bid'ah juga kita jelaskan tanpa harus mendiskreditkan mereka yang saudara-saudara kita yang masih belum terinformasikan atau belum membersihkan ibadahnya dari amalan-amalan bid'ah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.